Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan belajar di tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia, PPKN dan SBDP. Sebelum kita belajar, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar iklan, siswa dapat menjelaskan isi iklan pada gambar dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih menjawab soal tentang hidup rukun, siswa dapat memahami makna hidup rukun, ciri-ciri keluarga yang hidup rukun, manfaat hidup rukun, dan akibat jika tidak terjadi kerukunan hidup bermasyarakat dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca teks mengenal batik Indonesia, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis dan cara membuat batik di Indonesia. Nah, sekarang Ibu minta kalian amati gambar iklan berikut. Di situ ada gambar iklan yang berisi tentang BPJS Kesehatan ya. Jadi apa katanya? Bayarlah iuran JKN KIS tepat waktu, maksimal tanggal 10 setiap bulan. Nah, di sini kalian amati, ini salah satu contoh gambar iklan ya. Nah, biasanya iklan ini muncul ketika kita membuka website, misal sedang mencari tugas di Google ya. Biasanya sebelum kita membuka tugas itu, di depan sekali muncullah iklan ya. Nah, inilah contohnya, ada gambar iklan mengenai BPJS Kesehatan. Nah, berdasarkan isinya, jenis-jenis iklan elektronik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada iklan komersial. Iklan komersial adalah iklan yang menginformasikan produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar. Lalu ada yang kedua, iklan perusahaan. Iklan perusahaan adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Iklan perusahaan umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan perusahaan di masa datang. Tujuan utama iklan perusahaan adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Lalu, iklan yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintah. Nah, di sini ada contoh iklan elektronik berdasarkan isinya. Nah, di sini bisa kalian lihat adalah iklan komersial. Di sini ada iklan Indomie goreng. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa iklan ini menawarkan suatu produk atau barang yang tujuannya agar orang yang melihat iklan ini tertarik untuk membelinya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan iklan komersial. Apa tujuannya? Setelah orang tertarik, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan dari pembeli tersebut ya. Lalu yang kedua, di sini kita lihat ada iklan perusahaan. Di sini kita misalkan ada di perbankan ya, katanya ada iklan dari Bank BCA. Di sini katanya transaksi perbankan cuma sebatas jari. Jadi di iklan sini dia mengarahkan orang yang menonton agar melakukan transaksi dengan menggunakan BCA Mobile ya. Jadi katanya dia buat slogan transaksi perbankan cuma sebatas jari. Jadi maksudnya cuma menggunakan jari kita bisa melakukan transaksi perbankan, baik itu transfer ataupun mau belanja ataupun mau melakukan pembayaran seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada iklan layanan masyarakat. Di sini ada contoh gambar iklan ingat demam berdarah, ingat 3M+. Nah, di sini
Ini adalah contoh iklan layanan masyarakat biasanya dibuat oleh pemerintah. Tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, tapi adalah untuk masyarakat itu sendiri agar melakukan pola hidup sehat ya. Jadi di sini tujuannya bukan untuk mencari uang ya seperti iklan komersil tadi, tapi dia lebih ke agar masyarakatnya hidupnya lebih sehat, lebih terjamin dan lebih baik lagi. Selanjutnya kita lanjutkan pelajaran kita mengenai hidup rukun. Bisa disimak juga di buku kalian ya. Ciri-ciri hidup rukun yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, membina hubungan baik. Yang keempat, saling menghormati. Yang kelima, saling menyayangi. Lalu, apa sih manfaat atau pentingnya hidup rukun? Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaatnya adalah tidak adanya pertengkaran. Yang kedua, hidup dalam keluarga menjadi harmonis. Yang ketiga, hidup menjadi aman. Yang keempat, hidup menjadi tentram dan damai. Yang kelima adalah memperkukuh persatuan dan kesatuan. Nah, juga yang harus kalian tahu bahwa hidup tidak rukun itu ada juga akibat atau dampaknya, yaitu antara lain mudah terjadi pertengkaran, kehidupan menjadi tidak tentram, mudah terkena hasutan orang lain, lalu terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Ini juga kita bisa melihat mengenal batik Indonesia. Jadi kita sudah tahu ya bahwa negara kita Indonesia ini sangat beragam sekali motif batiknya. Nah, batik di tanah air itu dibedakan menjadi dua, yaitu batik klasik atau batik Surakarta dan Yogyakarta dan batik pesisir. Motif batik klasik dianggap masih asli atau belum terpengaruh budaya asing, lain dengan batik pesisir yang telah banyak terpengaruh budaya asing. Keunikan batik klasik yaitu motifnya lebih condong pada motif-motif geometris pewarnaan yang kalem serta lebih condong pada warna-warna gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun. Keunikan yang lain yaitu adanya makna simbolis yang terkandung dalam motif hias batik klasik. Makna simbolis itu kebanyakan berupa doa atau harapan yang baik-baik terhadap pemakainya. Sebagai contoh, motif grompol pada batik Yogyakarta. Motif ini digunakan oleh mempelai pengantin saat upacara pernikahan. Motif grompol berarti berkumpul atau bersatu. Adapun kandungan makna motif ini yaitu doa, harapan agar rejeki, keselamatan, kesejahteraan, dan segala yang baik-baik berkumpul untuk mempelai berdua. Secara umum, proses pemalaman batik terdiri atas beberapa tahap yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ngelowongi, yaitu proses pemalaman garis bidang pola tertular. Yang kedua ada nembok, merupakan proses pemalaman untuk menutup bidang pola agar tidak tercelup warna saat melakukan pencelupan. Yang ketiga, bironi, pada dasarnya sama dengan nembok, tapi proses ini hanya dilakukan jika warna biru pada kain direncanakan tetap berwarna biru. Lalu ada nonyok, merupakan pemalaman pada bidang latar. Setelah melalui proses pemalaman, proses selanjutnya yaitu pewarnaan atau pencelupan dengan ngelorot atau penghilangan malam, yang biasanya dengan cara mencelupkan ke dalam air panas atau mendidih. Oke anak-anak, berdasarkan pembelajaran yang sudah kita bahas tadi, maka Ibu akan membacakan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, yaitu berdasarkan isinya, jenis-jenis iklan elektronik itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu iklan komersil, iklan perusahaan, dan iklan layanan masyarakat. Yang kedua, kerukunan hidup yaitu suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian,
persahabatan, dan persaudaraan dalam kehidupan. Yang ketiga, batik di tanah air dibedakan menjadi dua, yaitu batik klasik dan batik pesisir. Lalu secara umum, proses pemalaman batik terdiri atas beberapa tahap, yaitu ngelowongi, nembok, bironi, dan nonyo. Oke anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu berikan bermanfaat untuk kalian, dan semoga kalian bisa lebih memahami materi-materi yang Ibu kasih tadi ya. Itu saja Ibu akhiri pembelajaran kita dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.